Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Umi, halo semuanya. Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, langsung aja kita ya. Siapa ketua kelas itu nggak datang hari ini ya? Wakil baca doa hari ini ya. Pimpin hari ini. Sikap berdoa, tanggung tangannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, coba dilihat kanan kirinya teman-temannya hadir semua nggak? Hadir? Satu orang tadi ketua kelas ya. Tadi sebelum baris Umi lihat di handphone Umi, mamanya ngubungi Umi kalau si ketua kelas kita lagi sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Bilang apa kalau sakit? Siapa? Siapa bilang? Oke, berarti yang lain kecuali Rizky hadir ya. Oke, coba anak Umi sekarang lihat dulu sekitarnya. Lihat sekitarnya, udah bersih atau belum? Ada sampah atau enggak? Kalau ada dibuang ya. Dilaci di bawah meja atau kursi, biar nyaman kita, biar nyaman belajarnya ya. Sudah? Ya, buang dulu bang, buang sampah. Oke, Umi tanya nih. Terakhir kali kita belajar bahasa Indonesia ya. Belajar bahasa Indonesia kita materi apa sebelumnya, Nak? Denotasi dan tafsir. Ya, makna, denotasi dan konotasi. Masih ingat? Masih. Apa itu denotasi? Makna dasar. Kalau konotasi itu apa, Umi? Makna dasar. Makna biasanya. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Semangat? Semangat. Ya, oke, coba ya, biar makin semangat buktikan dulu. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat paling hebat. Dan datang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan datang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, udah anak Umi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang makna denotasi dan konotasi. Jadi Umi, kalau itu udah lewat, kenapa harus dibahas lagi ya? Jadi pelajaran kita hari ini berhubungan dengan pelajaran sebelumnya tentang makna denotasi dan konotasi. Oke, anak Umi. Jadi belajar itu penting ya. Belajar itu penting. Kemudian yang lalu juga harus tetap diingat karena semua belajar itu berkesinambungan. Makanya ada pepatah mengatakan belajarlah sepanjang hayatnya. Ya, selama kalian hidup teruslah belajar. Ya, oke Nomi. Dan kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Jadi buka buku bahasa Indonesianya, yuk. Buka buku bahasa Indonesianya. Buka bahasa Indonesianya udah. Buka buku bahasa Indonesianya halaman 57. Ya, halaman 57. Tadi ini sebelum kita baris, Umi udah siapkan ya media untuk hari ini biar kita masuk langsung belajar ya.
Jadi coba halaman 57, apa judulnya itu Nazmi? Majas, Mi. Majas. Coba majas itu dibaca kuat, dibaca dengan nyaring Nazmi. Majas adalah ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Ya. Beberapa jenis majas dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda bukti, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh, deburan ombak memecah karang. 2. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai buku-buku di kelasnya. 3. Majas asosiasi digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dan suatu objek, simbol atau situasi yang berbeda. Contoh, suara hujan mengingatku pada segeran dan ketenangan. 4. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh, dentuman itu menggelegar membela angkasa. 5. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Udah? Oke. Sebelum Umi jelaskan, mau Umi tanya dulu ya. Pernah nggak dengar istilah-istilah seperti ini? Misal, wajahmu indah bak cahaya purnama. Pernah dengar kalimat seperti itu? Pernah? Pernah. Umi tanya, apakah benar wajah seseorang itu bercahaya seperti bulan purnama? Kalian tahu bulan? Bulan itu apa? Benda yang ada di luar angkasa, ya kan? Yang mengeluarkan cahaya, makanya di malam hari ketika tidak ada matahari, dia mengganti cahaya, gitu kan? Apa mungkin jadi wajah seseorang itu bercahaya seperti bulan purnama? Enggak mungkin ya. Berarti itu kira-kira kalau kita hubungkan dengan pelajaran sebelumnya itu makna apa ya? Denotasi atau konotasi? Konotasi, karena dia tidak makna sebenarnya. Kemudian kalau misalnya seseorang bilang rumahku kecil loh teman-teman, kayak gubuk. Rupanya waktu kita datang, rumahnya nggak kayak gubuk, tinggi seperti gedung, lantainya lebih dari 1, ada kolam renangnya mewah. Ya, apa itu makna denotasi yang dikatakannya rumahnya seperti itu? Tidak ya. Berarti dia menggunakan kiasan. Nah, kiasan yang kita pelajari sebelumnya, inilah yang kita bahas hari ini. Disebut majas. Majas ya. Umi, jadi apa itu majas? Oke, Umi mau menjelaskannya sambil menggunakan PowerPoint yang udah Umi siapkan ya. Oke, hari ini kita akan membahas kupas tuntas majas. Ya. Materinya definisi dan jenisnya. Oke. Definisi majas. Jadi, apa itu majas? Coba baca Pak Tuan. Gaya bahasa. Berikutnya. Ya, jadi majas itu gaya bahasa. Gaya bahasa yang seperti apa? Gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah, mempercantik sebuah kalimat. Selain itu, bisa juga dia untuk meyakinkan maksud suatu kalimat. Kalau gombalan orang zaman dulu, misalnya gini, aku cinta padamu seluas samudra, kayak gitu. Itu berarti dia mengatakan itu apa? Meyakinkan pasangannya, gitu kan? Meyakinkan pasangannya. Jadi dipakaikanlah bahasa-bahasa kiasan. Inilah yang
jenis majas. Apa itu baca kuat? Majas personifikasi. Kalau yang di buku tadi katanya apa majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati. Ya, membandingkan manusia dengan benda mati. Oke, di sini Umi masukkan ciri-cirinya biar makin paham. Yang pertama, memberikan sifat manusia kepada benda mati. Ya, kepada benda mati. Coba Kak Fatia, contoh personifikasi apa tadi? Contoh personifikasi apa tadi? Deburan ombak memecah karang. Deburan ombak memecah karang. Umi tanya, ombak itu bisa memecah? Siapa sesungguhnya yang bisa memecah itu, Nak? Manusia. Berarti si penulis yang menulis puisi tersebut ya, dipakainya kata memecah yang harusnya itu ada kata kerja yang dipakai manusia kepada benda mati. Jadi seolah-olah benda matinya hidup. Inilah dia ciri yang pertama, memberikan sifat manusia kepada benda mati. Berikutnya, menggunakan kata kerja atau perilaku yang hanya dimiliki manusia. Ya, jadi ciri khasnya biar gampang, ini majas apa ya? Personifikasi atau yang lainnya? Caranya lihat, ada kata kerja nggak di situ? Tadi memecah, atau misalnya kulihat ombak berlari-larian. Ombak bisa berlari-larian? Nggak bisa. Yang berlari-larian siapa? Manusia. Ya. Nah, ada kata kerjanya berlari-larian, tadi memecah. Nah, itu cirinya. Ketiga, coba baca kuat. Ya, jadi udah nggak ada lagi batasan. Biasanya kita langsung tahu kan, oh batu itu nggak bisa bergerak. Tapi ketika kita sudah menggunakan majas, nggak bisa lagi kita bedakan ini manusia atau batu. Menghilangkan batasan. Oke, yang kedua majas apa? Majas metafora. Oke, ciri yang pertama, ya baca kuat. Perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Ya, perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Pernah dengar ini enggak? Paman liburan ke desa. Ketika balik ke kota, paman membawa buah tangan. Pernah dengar kata buah tangan? Buah tangan. Umi tanya, buah tangan tuh ada nggak memang buah yang bernama tangan? Nggak ada. Buah tangan tuh apa tuh? Tahu semua Umi ya? Oke, oleh. Berarti dia bermakna denotasi atau konotasi? Konotasi. Nah, kalau seperti itu menggunakan ungkapan-ungkapan, biasanya ciri-cirinya dia terdiri dari dua kata, nggak ada kata penghubungnya. Itu termasuk gaya majas metafora. Paham? Coba aku tanya lagi apa? Contoh yang lain. Tinggi hati apa tinggi hati artinya? Sombong. Lagi yang kalian tahu? Rendah hati. Apa artinya? Kalau tidak percaya diri, rendah diri, nah metafora. Tapi kalau rendah hati itu baik, ya kan, ramah, ya kan. Oke, kita lanjut bisa? Ciri-ciri kedua, baca kuat. Kalau orang pakai majas metafora, udah pasti yang dibilangnya di mulut beda arti. Pasti dia udah bermakna kiasan. Nah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh. Lanjut yang ketiga, baca. Membandingkan objek berbeda dengan pengiriman. Iya, dibandingkan dia dengan objek yang berbeda, tapi mirip-mirip dia. Jadi orang bisa menebak-nebak arti. Jadi nggak jauh-jauh kali dia perbandingan. Terakhir, penyampaian implisit. Implisit itu artinya nggak 7 poin. Nah, nggak 7 poin. Makanya dipakailah kiasan itu, metafora itu, biar nggak langsung dia ngomong. Itu apa? Bisa memperlembut, bisa meyakinkan. Kembali ke definisi majas tadi. Kita lanjut ke jenis berikutnya. Majas apa ini? Oke, ciri yang pertama, baca kuat. Menggunakan kata pembanding. Ya, menggunakan kata pembanding. Berikutnya. Merupakan perbandingan dua objek berbeda. Ya, merupakan perbandingan dua objek berbeda. Coba baca Bang Faisal, apa contoh tadi? Contoh
buku tadi yang asosiasi. Suara hujan mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. Ya, suara hujan mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. Ya, hujan itu kalau misalnya kita siapa pernah hujan? Gimana rasanya kalau hujan? Dingin. Segar nggak? Segar. Jadi dia tuh kalau misalnya ini biasanya dipakai untuk yang lagi galau gitu ya. Yang lagi galau, terus lihat hujan mengingatkan pada kesegaran. Jadi dia membandingkan perasaan dia saat itu dengan situasi yang ada, dengan objek yang ada, seperti itu. Paham? Ya. Oke, berikutnya. Interpretasi yang bervariasi. Ini kalau menggunakan majas asosiasi ini lebih besar cakupannya. Kalau metafora kan orang-orang udah tahu jenis-jenis ungkapan gitu kan. Tapi kalau asosiasi dia lebih bervariasi karena nggak banyak yang tahu, bisa masing-masing. Misal Laura buat, bisa jadi cuma Laura yang paham. Tuh kita tanya maksud Laura, barulah kita bisa paham ini maksud si Laura. Kemudian ada majas apa namanya keempat? Iya, melebihkan. Dia berlebihan. Akan ku gapai cita-citaku sampai ke angkasa. Kami tanya, bisa kita ke angkasa? Kalau misalnya tanpa apa-apa nggak bisa ya. Kalau dipikirkan secara logika, kok bisa naik roket segala macam. Tapi kan itu cukup jauh ya, makanya dilebih-lebihkannya dia. Kedua, apa itu? Tidak masuk akal atau tidak logis. Misalnya yang di buku tadi, dentuman itu menggelegar sampai angkasa. Nggak sampai angkasa juga sih kalau misalnya ada suara dentumannya kan. Cuman kan dia menyampaikannya seperti itu karena ini diperboleh, dilebih-lebihkan. Kemudian apa itu? Bersifat dramatis ya, sama juga dengan berlebih-lebihan. Terakhir, menggunakan bahasa biasa dan kata ekstrim. Iya, pokoknya kalau udah baik lagi gitu ya bahasa kita sehari-hari itu berarti dia udah ekstrim, termasuk hiperbola. Lanjut. Bertujuan menggugah emosi. Iya. Seringkali hiperbola ini dipakai untuk menunjukkan emosinya. Terakhir, mampu menciptakan daya tarik. Walaupun berlebihan, tapi orang yang dengar jadi tertarik. Apa maksudnya ya? Emang iya. Ketika orang merespon itu juga berarti sudah berhasil membuat seseorang tertarik dengan kata-kata kita. Gitu ya. Oke, yang terakhir, majas apa namanya? Majas alegori. Ciri-cirinya hiasan bertautan. Ya. Coba di buku tadi apa bacanya? Siapa yang mau bacakan? Siapa yang membacakan? Hiasan bertautan tadi? Siapa? Asika? Hiasan yang bertautan tadi? Alegori apa contohnya? Hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Ya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Itu dia ciri yang pertama. Hiasannya bertautan, panjang dia. Pertama dibilangnya hidup seperti roda. Memang kenapa roda itu? Kadang di atas. Dijelaskan lagi, kadang di bawah. Itulah dibilang saling bertautan. Oke? Berikutnya, ciri yang kedua. Makna tersirat. Ya, ada makna yang terkandung di dalamnya, ada yang disampaikannya dengan dia banyak menjabarkan itu. Kemudian Bertujuan mendidik atau menerangkan. sama seperti contoh yang Kak Asika tadi sampaikan, hidup itu seperti roda yang berputar, ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Dia kan mau menerangkan, mau mendidik, mau menasehati, gitu ya. Ini ada ciri yang kedua. Berikutnya, menggunakan retorika. Retorika itu kalau dibilang mudahnya itu seperti mengingat-ingat masa lalu, namun menggunakan kata-kata yang indah, dijabarkan, digambarkan. Gitu. Oke? Berikutnya. Loading ya.
Ya, kenapa bersifat lebih kompleks? Karena dia biasanya berbentuk narasi, diceritakan. Gak cukup dia satu kalimat, bisa sampai 3 kalimat. Terakhir, Banyak ditemukan dalam narasi. iya, banyak ditemukan dalam narasi, cerita panjang, bahkan di berita biasanya menggunakan majas kaleidoskopi. Oke, itulah penjelasan pemaparan materi mengenai majas dan definisinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kurang paham? Udah paham semua? Udah? Atau Umi, Anda mau tanya ada contoh lain? Kira-kira ada? Ada? Kalau Umi tanya, boleh? Umi yang tanya? Coba ya. Kak Bilkis, contoh metafora yang kakak tahu apa? Selain tadi tinggi hati, selain tadi buah tangan, apa? Ya, tutup buku. Apa arti tutup buku? Rajin membaca. Oke, ada lagi? Yang mau bertanya ada? Ada? Kalau contoh personifikasi, kira-kira apa ya? Contoh personifikasi. Pernah? Ya, itu yang tadi. Ada lagi yang lain? Gak ada? Ya. Iya, bagus sekali. Pensil menari-nari di atas kertas. Bisa pensil menari? Tidak bisa. Siapa yang bisa menari? Manusia. Oke. Coba dulu semuanya. Halo. Berdiri dulu semua biar tetap semangat, biar gak ngantuk, biar kembali konsentrasi, ya. Oke, ikuti Umi. Semua tangannya ke depan, Satu, dua, tiga. Tahu lagi tuh? Tangan tahu ya. 1, 2, 3 ya. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke samping, si burung terbang. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke depan, siap belajar. Oke, Umi, games ke mau ya, games ya. Sekarang berkelompok ya, berkelompok. Oke, biar gampang ya. Satu kelompok kita buat 4 orang ya. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Oke, boleh duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Boleh dibawa bukunya ya. Nanti belajar terus sama kelompoknya sampai akhir. Dibawa bukunya. Udah? Oke, jadi Umi mau mencontohkan sebuah permainan. Nama permainannya rotating rocks. Apa? Rotating rocks. Jadi intinya itu adalah permainan peran tapi secara bergiliran. Tadi paham tentang metafora? Paham ya? Intinya ungkapan-ungkapan biasanya terdiri dari 2 kosakata, ya. Jadi gini. Nanti kelompok 1 maju, 1 orang Umi tunjukkan kosakata, dia harus meragakan, nanti anggota kelompok yang lain menebak. Bisa? Yang ditebak bukan hanya gayanya, tapi juga artinya. Bisa Umi? Oke. Siapa mau duluan? Nggak harus kelompok 1. Siapa yang mau duluan? Siapa? Kelompok 3 duluan, boleh. Silakan kelompok 3. Ya, maju kelompok 3. Oke. Siapa duluan yang mau? Bisa, boleh bisa. Ya, kalian di sini baris 3. Dan di sini. Nanti yang
ganti-gantian. Ica yang meragakan, kalian yang tebak gayanya itu gaya metafora apa ya. Kemudian tentukan artinya. Poinnya yang dianggap benar itu adalah yang bisa menebak gaya dan artinya. Ada sini sedikit biar teman-teman bisa lihat. Sini lagi. Agak sedikit. Agak di sini biar pada nampak. Kalian agak sini. Sini ya, Pak. Udah, kakak dari sini. Nanti Umi juga tunjukin ke kalian ya, biar kalian tahu juga apa yang harus diperagakan dan ditebak teman-teman. Oke, kata pertama. Jangan disebutkan, hanya diperagakan. Tuh ya, menunjukkan dulu ke teman-teman, audiensnya udah. Oke, mulai. 1, 2, 3. Kepalanya dingin. Dingin kepala. Coba ada sedikit. Coba lagi. Peragakan terus. Apa jawabannya? Apa arti kepala dingin? Tenang. Betul teman-teman? Betul. Oke, gantian lagi berikutnya ayo. Oke, teman-teman ini udah 1, 2, 3. Ayo lagi. Salah. Tebak yang lain. Ayo tebak lagi. Bukan. Ayo lagi. Semangati dulu ya belakang, semangati. Ayo apa? Tengok gerakannya. Enggak. Ya, apa tadi? Apa rendah diri? Tidak sombong, kurang tepat. Salah. Rendah diri. Tidak percaya diri. Oke, 2 poin. Kelompok 3. Berikutnya gantian dulu. Oke. Teman-teman ini dia. Udah ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Tunjukkan teman-teman. Apa? Penting tulang. Apa arti penting tulang? Kerja keras, betul. Oke, satu lagi yang belum dapat. Coba sih depan yang itu juga nampak. Oke, 1, 2. Udah? Oke, 1, 2, 3. Salah. Kita hitung 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Bilang apa jawabannya? Naik daun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang lain kalau mau ikut meramaikan bersorak-sorak boleh ya. Mereka jadinya bingung karena dia kali. Oke. Tadi 3 poin ya, kelompok 3. Berikutnya kelompok mana tuan? Kelompok 1, silakan. Udah? Siapa duluan yang mau? Habis? Boleh, yuk siapapun boleh. Udah? Kita mulai langsung ya, paham kan bis? 1, 2. Ini teman-teman. Udah? Ya, 1, 2, 3. Apa? Apa arti banyak tangan? Suka mencuri, betul. Oke, poin 1. Berikutnya. Dapat? Boleh?
Udah ya. Bersuara nggak boleh. Hanya tebak gaya. Nah, apa itu? Apa? Kambing hitam apa dengan kambing hitam? Iya bisa. Oke, berikutnya siapa yang belum? Naura, berikutnya ayo Naura. Satu, dua, tiga. Ini teman-teman. Oh ya. Diberagakan, jangan dikatakan. Kayak mana? Diberagakan. Yo, jangan kamu. Nah, kayak mana itu? Apa itu? Apa? Apa artinya? Anak berada. Coba, apa? Anak kesayangan. Oke, betul. Udah semua? Siapa yang belum? Ada satu lagi, ayo. Yang terakhir ada waktunya ya. Gigi jari, apa arti gigi jari? Ilu. Ilu, gigi jari. Gigi jari. Tahu? Teman-teman tahu gigi jari? Kalimatnya itu seperti gini. Aku pengen sekali beli barang itu, tapi ternyata stoknya habis. Jadi aku hanya bisa gigi jari deh. Kecewa. Iya, kecewa bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan, kelompok satu dapat 4 poin ya. Oke, terakhir kelompok 2 maju, silakan. Oke, siapa duluan kelompok satu? Boleh, Sika, boleh? Oke, katanya sini. 1, 2, 3. Apa? Bunga tidur. Apa jawabannya artinya? Apa? Bunga tidur artinya? Salah. Salah. Ketika bangun tidur aku merasa takut tadi malam aku mendapat bunga tidur yang seram. Mimpi. Iya, mimpi. Oke, gantian berikutnya. Ini tuh. Mana? Buat aja yang abang tahu gerakan. Biar teman-teman yang menebak. Iya, kayak mana? Kan 2 kata, diperagakan tiap kata boleh. Ya, rendah hati apa? Rendah hati? Baik hati. Oke, berikutnya. Sekarang. Salah. Kosakata 2. Ya, yang lagi ulang lagi Bilkis. Oke, lagi berikutnya yuk. Salah. Lagi. 2 kata, coba yang satu diperagakan, yang satu lagi diperagakan. Teman-teman tahu? Ini. Tahu kayak mana gerakannya? Bisa? Bisa Bilkis? Oke, pas, nggak bisa, lanjut. Ganti orang berikutnya. Ini teman-teman. 1, 2, 3. Gimana apa itu jawabannya? Iya, bantu tolong apa artinya? Kerja keras.
Ya, bisa masangnya. Sampai ke saya. Ambil dari atas. Ambilin. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, coba ya kalau misalnya Umi yang memperagakan, kalian yang tebak bisa? Bisa ya. Misalnya Umi memperagakan. Artinya? Oke, apa itu buku? Oke, kemudian kalau misalnya apa artinya? Apa artinya? Nah, itu jadi PR sama kalian. Nanti kalian tanya sama orang tua kalian berat hati itu artinya apa ya? Bisa, Pis? Tanya ya, Pis. Oke, jadi tadi kita udah baca di buku, udah lihat dari PowerPoint, udah main games tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Yakin semua bisa? Di luar hujan ya ternyata ya. Oke, kita lanjut ya Umi. Coba Umi tanya ya, Umi tanya. Umi tanya kalau misalnya Umi sebut batu itu melompat-lompat, majas apa? Personifikasi, pinter. Kalau misalnya kapal itu terbang, majas apa? Ya, mungkin kapal bisa terbang. Kemudian kalau misalnya Umi buat misalnya langit menangis. Personifikasi, nggak mungkin langit bisa menangis ya. Kemudian hujan menembaki bumi. Personifikasi. Oke? Udah, tadi kita udah bahas definisinya, jenis-jenisnya. Sekarang Umi mau menjelaskan contoh penggunaan majasnya. Kayak apa judulnya ini? Ya, jadi biar semakin paham, selain Umi siapkan PowerPoint, Umi juga siapkan poster. Kalau di PowerPoint tadi definisi, ciri-ciri majasnya. Kalau ini langsung Umi siapkan ya contohnya melalui sebuah puisi. Siapa yang berani membacakan puisi ke depan? Yang percaya diri ada? Oke, coba ya. Kak Mira baca judulnya dulu. Hujan penari di langit kalbu. Coba lihat dari judul. Dari judulnya kira-kira udah ada majas yang dipakai belum? Majas apa? Personifikasi. Kenapa? Coba satu orang dijawab, Aman. Iya, ada kata menunjukkan manusia. Kata yang mana itu, Aman? Penari. Siapa rupanya yang bisa menari, Aman? Manusia. Hujan gak bisa, Aman. Berarti ini bermakna konotasi, kiasan, menggunakan majas personifikasi. Ini buat ya, di judulnya dia menggunakan majas personifikasi.
Yuk Zaidan, maju Zaidan, tuliskan di depan. Ini ya, lari pertama. Kak Fatia maju dulu, Kak Fatia. Kak Fatia tuliskan di dalam posternya. Nanti posternya kita pajang di kelas kita ya. Ambil pulpen kakak. Ini, tadi hujan datang menari. Menari itu berarti maju siapa? Kakak tulis di sini. Personifikasi. Abang tulis ini, kakak tulis ini dalam poster. Iya. Kakak tadi lihat. Nama majlisnya juga ya. Udah Bang Zaidan, makasih Bang Zaidan. Gede. Berikutnya siapa yang mau baca lari kedua? Lari kedua siapa yang mau baca? Naura, Naura. Setelah Fatia duduk baca kuat larinya ya Naura. Oke Naura. Lirik. Dengan jemari dinginnya memeluk bumi, ditiup angin malam yang berbisik lirik. Sampai sini dulu Naura, sampai koma. Siapa yang mau mencontohkan baca puisinya yang bagus? Siapa? Kak Bilkis, baca buat Kak Bilkis. Sampai sini. Dengan ayo percaya diri anak Umi. Dengan iya, dengan jemari dinginnya memeluk bumi. Apa iya saking dinginnya hujan itu memeluk bumi? Berarti dia dilebih-lebihkan atau tidak? Iya. Dilebih-lebihkan. Maju sampai dilebih-lebihkan. Bola. Ya, dapat tuliskan dulu sini dapat. Baca stiker bola. Oke, habis tulis habis yang di dalam posternya. Maju habis bawa pulpennya. Langsung buat sini. Udah dapat? Oke, terima kasih. Oke, lari terakhir ini panjang dia. Lari terakhir panjang. Umi aja yang baca ya. Ditiup angin malam yang berbisik lirik, membawa cerita tentang luka yang tersisih. Panjang ya, cukup panjang. Kira-kira maju siapa yang cocok? Maju siapa? Maju Saleh? Gori. Kenapa maju Saleh Gori? Apa? Ya, menyatakan emosi. Terus dia menggunakan narasi. Kalimatnya cukup panjang, ya kan? Berarti ini majas alegori. Oke, Almira, tuliskan dulu Almira ke depan. Asika, tulis Asika. Bawa pulpennya Asika. Kakak tulis, nanti kita tulis biar semua bisa tahu. Asika, tulis yang di dalam poster ya, Nak.
berbeda. Jadi itulah dia contoh penggunaan majas. Ini Umi ulangi lagi ya, ini puisi. Contohnya itu dari judul Hujan Menari di Langit Kalbu. Lari pertamanya hujan datang menari. Kata menari itu hanya untuk manusia, tapi ini hujan. Berarti itu majas personifikasi. Kemudian dengan jemari dinginnya memeluk bumi, ya itu sudah berlebihan. Makanya itu majas sifat bola. Kemudian ditiup angin malam yang berbisik lirih membawa cerita tentang luka yang tersisip. Itu majas alegori, penggambaran perasaan. Ya, sampai sini paham? Oke. Umi mau tahu beneran makin paham atau enggak dengan mengerjakan LKPD. Anak Umi tahu LKPD? Apa itu LKPD? Gambar kerja peserta. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi kalau dikerjakan secara berkelompok, tiap kelompok itu harus berdiskusi. Ini Umi bagikan tiap kelompok. Ya, oke. Dibuka boleh diamati, lihat lembar per lembarnya, Umi jelaskan. Jadi ini LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Anak Umi pertama yang harus dibuat adalah identitas ya, nama kelompoknya. Kalau kelompok 1 buat kelompok 1, kalau kelompok 2 kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3. Kemudian catat nama anggota kelompoknya. Kemudian ini kalian kerjakan hal yang di halaman berikutnya. Kalian kategorikan tiap kalimat yang ada, kira-kira itu jenis majas apa. Oke, bisa Nami? Bisa ya? Nah, dibaca dulu puisinya biar paham. Setelah itu di lembar terakhir, kalian buat kesimpulannya. Jadi yang dari kalian pelajari majas itu apa? Majas adalah jenisnya dari ini. Ya, kemudian direfleksi apa perasaan kalian belajar kali ini, paham atau enggak, dimasukkan di dalam refleksi. Oke, Umi kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Mau dikerjakan mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Kerjakan sama-sama ya. Yang bagian refleksi tiap siswa harus menulisnya ya. Apa refleksinya Faisal, apa refleksinya Amar. Kelompok 1 bisa, ada kendala? Ya, siswa harus menulis ya. Didiskusikan bersama, dibaca dulu, dipahami, puisinya bagus-bagus. Jadi bagian refleksi semua harus menulis refleksinya ya.
Ya, boleh lihat dari buku. Nih, kalau mau Umi, kami mau lihat ciri-ciri majelis ini gitu ya, boleh bilang aja. Nih, ciri-cirinya ya, biar lebih memantapkan jawabannya. Apa? Itu tadi kata kerja, berarti iya, kita. Yang soal enggak? Refleksi sekarang ya, soal refleksi itu tentang kamu nggak belajar hari ini, perasaan kamu belajar ini apa? Ya, kalau kesimpulan kan ini pelajarannya ada kan, materinya apa yang kamu dapat? Kalau ini pelajarannya masih orang buat saya bisa juga apa yang merasain kamu dapat. Terus nama semua ini kanan itu harus ada reaksi, oke? 2 menit lagi ya, tunggu ya. Kedua jadinya, jadi yang pelajaran kemarin yang lain dapat apa? Jadinya yang lain dapat bisa apa? Jadinya dapat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya. Kalau ada yang masih kurang mengerti boleh tanya nanti bimbing. Yang soalnya bisa dijawab, kategoriannya juga bisa. Tinggal gitu aja boleh nggak paham, senang, menarik, sejujurnya yang kakak rasakan. Kalau kakak pengen ikutnya gimana? Yang kategorinya kelompok 3 udah? Refleksi itu ya perasaan kalian, paham nggak sama pelajaran ini, gimana pelajaran ini, suka nggak sama
Oke. Keren. Kelompok 3 udah paham ya kategoriannya. Oke, yang lain ayo jangan membawa. Kelompok 3 boleh ya dicatat di buku catatannya apa yang penting pelajaran hari ini tentang najas ya. Jadi nanti kalau ujian ada catatannya ya. Betul Pak, udah kelompok 4? Betul. Oh ya kelompok 3 ya, maaf ya kelompok 3. Betul ya paham? Udah bisa bedain mana hiperbola dan personifikasi? Bisa. Hiperbola yang seperti apa Kak Ica? Berlebihan. Kalau Zaidan yang personifikasi kayak mana tadi? Personifikasi ya. Benda mati? Ya, menyerupai manusia, seolah hidup, bertingkah laku seperti manusia. Ya, dicatat yang itu mana yang masih sepertinya sulit dihafal, boleh dicatat ya. Kelompok 1 3 referensi. Oke, kelompok 2 udah. Oke, periksa dulu ya. Oke, udah juga. Oke, berikutnya ya, kita tunggu dulu kelompok 1 yang belum. Setelah ini, Umi mau mengetahui paham nggak anak Umi terkait materi hari ini. Jadi akan ada soal pilihan berganda ya. Umi mau menilai pemahamannya paham nggak ya kan? Tadi kita udah pakai PowerPoint, pakai poster, terus tadi juga udah ngerjain PD bersama kelompoknya, mengkategorikan tiap ininya, tiap baliknya. Coba Umi tanya ya, kita bahas sama-sama ya KPD-nya ya, bahas sama-sama KPD-nya. Masih ingat nggak Kak Jom? Aku bersimpuh di bibir pantai. Majas apa? Personifikasi. Ayo Bapak. Majas apa? Majas metafora. Kemudian, kulihat ombak saling berkejaran. Majas apa? Personifikasi. Sejauh ini ada yang masih belum ada salah? Kelompok 2 belum ada salah? Nomor 1 belum ada salah? Salah, nomor 1 ada salah? Nomor 1 ya. Nanti lain-lain berhenti ya. Oke, nomor 3, deburan ombak mengingatkanku pada kehidupan. Iya, kemudian ombak kadang jadi yang di depan, kadang jadi yang di belakang. Majas? Alegori. Betul ya, penggambaran dia ya. Udah dibilangnya ombak kadang ke depan, kadang ke belakang. Oke? Kemudian ombak bahkan mampu menggulung ke angkasa. Hiperbola. Kenapa hiperbola? Ada yang mau ngasih jawabannya? Berlebih-lebihannya kayak mana? Coba dijelaskan. Contohnya? Sampai yang setinggi langit. Memangnya bisa ombak sampai ke angkasa kan gitu, berarti sudah berlebihan. Makanya itu ada sifat. Oke, keren sekali semua kelompok tentang semua. Oke, sekarang tadi udah penugasan berkelompok, sekarang penugasan individu. Nah, individu Umi udah siapkan soal pilihan berganda, langsung jawab di sininya. Ya, langsung jawab di kertasnya. Jangan lupa buat nama di bagian atas sebelah kanan. Tidak boleh diskusi, tidak boleh kerja sama. Oke, sama-sama. Ya, buat nama di atas kanannya ya. Ya. Kalau tadi ya sudah memperhatikan, berdiskusi, insya Allah bisa jawab dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya boleh ditanyakan ya. Ada 10 soal saja, 1 sampai
1 itu tentang definisi, 2 sampai 6 itu tentang jenisnya, 7 sampai 10 itu tentang contohnya. Lalu itu bukan biasa. Penggambaran itu seperti dinarasikan, dijabarkan, diceritakan, dan dia lebih dari 1 kalimat. Analogi itu kiasan, ungkapan. Apa itu berarti majasnya? Yang menggunakan kiasan, ungkapan, yang kosakatanya 2 kata. Ya. Bisa juga dia kalau sebenarnya kan sebuah kalimat itu bisa dia kita kedua. Lihat kata sebenarnya sebuah kalimat itu dia bisa masuk ke dalam beberapa majalah. Akan melihat kata-katanya. Oke? Ya. Ya, nomor 10 itu anak Umi lihat ya. Jadi sebuah kalimat itu dia bisa saja juga termasuk ke dalam beberapa jenis majas ya. Maka tadi kan kita sudah pelajari dari ininya, lihat dari ciri-ciri ya, lihat kata kerjanya. Kita lihat kata kerja di kalimat. Membelah itu kira-kira kata kerja siapa? Oke, berarti majas? Oke, diam. Oke, saya langsung dijawab. Oke, perhatikan tiap kalimat tiap kata. Udah siap oke teman-teman? Boleh dikumpul Bang Nazmi? Ya, coba nama, yuk. Nazmi ya? Oke, bentar. Saudara sikat. Bisa. Oke. Siapa lagi? Jadi sudah? Dari satu sudah. Oke, poin punya Umi tadi soal Umi. Sudah? Dicek dulu. Oke, hijau. Ada kamera. Jadi sudah berat. Naura, beauty sister. Tadi dulunya sebelah kanan karena kelompok pindah ya. Udah semua jawab? Oke. Faisal. Faisal, oke. Zaidan. Zaidan buat dulu namanya nih. Kenapa nama panggilan aja nama lengkap? Kalau di sekolah pakai nama lengkap ya, nama formalnya ya. Dapat? Oke. Paham semua Nabi? Benar nih Kakak? Gak ada pertanyaan? Oke, nanti mau periksa. Harapan Umi semoga semuanya bisa 100 ya. Sebentar lagi karena kita mau istirahat ya. Pembelajaran juga sudah disampaikan. Penugasan kelompok, penugasan individu udah. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ya, kesimpulan. Oke, tapi Umi mau mengucapkan dulu makasih udah belajar dengan baik ya tentang majas. Kalian semua, Umi semua keren. Ya, untuk itu ice cream terakhir ya sebelum menutup. Umi mau ngajarin tepuk keren. Kalau Umi bilang tepuk keren, guys. Terus tunjuk dirinya karena keren, sangat keren, paling keren, pasti keren. Bisa?
Ya. Oke. Berikutnya, ya, berikutnya majas. Majas itu tadi kita sudah pelajari hari ini. Ada yang ingin memberikan umpan balik bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tadi direfleksikan sudah kalian kerjakan. Coba siapa yang mau mengatakannya satu? Masuk pembelajaran apa hari ini? Menyenangkan atau enggak? Paham atau enggak? Coba Asika yang ngomong silakan. Berdiri. Pelajaran hari ini Menarik. Enggak ada lagi? Seru. Oke, terima kasih Kak Asika. Oke, jadi tadi ya selama 1 jam lebih ini kita ya 2 jam pelajaran. Tadi anak Umi sudah belajar tentang majas dan jenisnya. Tadi Umi harapkan lain kali bisa lebih percaya diri ya. Masih banyak yang malu-malu. Padahal kita kan semua punya potensi, punya kemampuan. Ya, jadi lain kali harus lebih semangat belajar. Biar makin paham, makin pintar. Oke, jadi kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia, Umi? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia. Kita harus mempelajarinya untuk menunjukkan rasa nasionalisme. Ya, biar makin ada rasa nasionalisme. Ayo berdiri semua nyanyi lagu daerah kita. Berdiri, nyanyi satu lagu aja. Siapa yang pimpin di depan? Bilkis, dirinya Bilkis. Ya, Bilkis. Garuda Pancasila ya, sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Laura. Oke, duduk semua. Duduk. Oke, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Umi ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan nama masih mirip ya. Umi rasa. Oke, ketua kelas ya, wakil ketua kelas Kak Asika boleh pimpin doa untuk kita. sikap berdoa, tabung tangannya, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran hari ini. Umi sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.